masih tetap via Zoom meeting kita beserta atau juga bersama dengan Bunda PAUD kita sekaligus Bunda Literasi Provinsi Jawa Barat dan keynote speaker kita pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang begitu ya, Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil yang sudah bergabung di Zoom meeting kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Damang. Baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Mangga untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Bunda PAUD kita sekaligus Bunda Literasi Provinsi Jawa Barat dan keynote speaker kita hari ini Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil, dan saya juga memohon izin kepada Ibu sekaligus nanti setelah memberikan sambutan membuka rangkaian acara HUT IGTKI PGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat. Mangga Ibu dihaturanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu meskipun ini tidak secara langsung melalui media yang luar biasa ini, tapi kita tetap bisa menyatukan hati, memautkan jiwa pada hari ini. Sesungguhnya saya saat ini sedang berada di RSHS begitu dalam rangkaian kegiatan kehadiran Pak Menteri Terawan Kesehatan dan juga Pak Menteri Pembangunan Manusia ya hari ini. Tapi dengan teknologi ternyata kita masih tetap bisa bertemu, kegiatan masih tetap berjalan. Jadi alhamdulillah kita tetap harus bersyukur terkait dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah hari ini alhamdulillah terkait dengan kegiatan yang luar biasa di rangkaian 70 tahun hadirnya IGTKI Indonesia ini, saya kira perlu kita apresiasi dengan luar biasa. Yang saya hormati Pak Kadisdik Jawa Barat, dan tadi ada beberapa dinas juga yang tergabung ya, pendidikan se-Jawa Barat juga hadir. Para Bunda PAUD yang tergabung bersama kita semua, para ketua Pak Ketua PGRI, Pak Dede, apa kabar Pak Dede? Kemudian juga ini yang luar biasa IGTKI se-Jawa Barat, ada Bunda Farida, Bunda Reni dan semuanya ya, semua jajaran. Kemudian juga ada Himpaudi, Pak Rudi, kemudian juga ada Igra, Ibu Cici dari Erlangga, para narasumber, Bini Sepuh dan semua yang mohon maaf tidak bisa saya dapat persatu, tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelum saya. Nah, hari ini saya diberikan pesan untuk menyampaikan terkait dengan pengelolaan emosi dan kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau di tempat-tempat lain mungkin namanya adalah normal life gitu ya, new normal. Tetapi kita menggunakannya untuk di Jawa Barat adalah adaptasi kebiasaan baru. Mengapa ini dilakukan? Karena kita tidak berharap bahwa akan kita kembali kepada masa sebelum kembali lagi seperti hal yang kita lakukan sebelum masa COVID, tetapi kita melakukan penyesuaian terkait dengan hal-hal kebaruan yang tentu saja kebaruan ini harus bisa terus kita lakukan dan juga kita lakukan kepada anak-anak kita. Data sudah disampaikan oleh Pak Kadisdik tadi dengan sangat luar biasa, jadi kasus Jawa Barat ini termasuk yang cukup rendah bila dibandingkan dengan kasus-kasus di tempat lain, begitu bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kita ke urutan 27. Nah, tetapi kita harus perhatikan bersama bahwa tadi yang sudah disampaikan juga bahwa kita ini sekarang pada masa AKT itu kita harus memberikan apresiasi kepada kita. Dulu PSBB itu adalah PSBB murni. Seluruh Jawa Barat itu semuanya harus tinggal di rumah. Semuanya tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah secara terbuka. Gitu. Mall tutup, perdagangan juga terhenti dan lain-lain. Tetapi sekarang sudah dilakukan PSBB proporsional sehingga hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang harus melakukan pembatasan. Nah, ini ada data, sebentar. Ini ada data, ini adalah level-level yang di Jawa Barat. Jadi bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang mereka di level 2, yaitu level 1, dan ada juga level 3 atau level 10. Nah, terkait dengan zona ini berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh. Ini menjadi penting, tapi saya tidak akan bahas itu karena kita akan fokus bagaimana pengelolaan emosi dan akademik yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini adalah 5 tahap adaptasi. Jadi 5 tahap adaptasi ini, minggu pertama bulan Juni itu rumah ibadah yang boleh dibuka.
tapi dengan pembatasan tertentu yang nampaknya ini juga sudah mulai dilakukan oleh berbagai wilayah ya Jawa Barat. Kemudian juga untuk tahap kedua, minggu kedua itu ekonomi, industri, perkantoran, pertanian, ini juga sudah bisa dilakukan untuk yang resikonya rendah. Kemudian juga mall, retail, pertokoan itu di minggu ini. Minggu ini sudah mulai buka dengan memang agak-agak tersendat dalam arti bahwa untuk masuk itu agak repot ya. Untuk masuk diperiksa dulu. Setelah melalui rangkaian panjang antrian begitu, sampai ke dalam juga mau masuk ke tokonya juga harus dilihat dari kapasitas tokonya sebanyak apa gitu. Kalau tidak ya ngantri lagi, jadi banyak ngantri. Tapi alhamdulillah artinya perekonomian masyarakat itu sudah mulai bisa menggeliat kembali. Nah kemudian bagaimana dengan pariwisata? Nah pariwisata ini masih menunggu terkait dengan pengkajian lebih dalam lagi. Karena minggu lalu saya juga hadir ke beberapa tempat pariwisata untuk menemani Pak Gubernur memantau terkait dengan kesiapan. Nampaknya masyarakat yang justru ketika adanya AKB ini mereka tidak terkendali gitu. Jadi ke pasar ramainya luar biasa. Terus ke tempat wisata ramainya luar biasa begitu ya. Sehingga agak kekhawatiran ini akan terjadi new wave gitu, second wave seperti itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk melakukan terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat juga. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa hanya bisa dilakukan ketika zonanya sudah menjadi hijau. Sementara itu di Jawa Barat sendiri belum ada yang hijau, sehingga kita harus bersabar. Beberapa tempat saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri, mereka sudah menerapkan dan mempersiapkan. Seandainya nanti para peserta sudah boleh kembali ke sekolah, mereka sudah mempersiapkan dengan matang, seperti tempat duduk yang sangat diberi jarak gitu. Kemudian juga ada tempat cuci tangan di mana-mana, kemudian juga ada sanitizer di mana-mana. Nah, tetapi terkait dengan peserta didik untuk usia yang sangat muda, begitu ya, khususnya PG, TK, dan juga SD, ini memang masih sangat dikhawatirkan bahwa mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri, termasuk gurunya, karena guru dengan segala keterbatasan untuk memantau masing-masing anak itu tentu saja tidak mudah. Nah, ini menjadi PR untuk kita semua. Nah, lalu apa yang terjadi ketika anak harus berada di rumah? Ini hampir 3 bulan nampaknya. Stres yang ada. Ini banyak yang curhat kepada saya, aduh Bunda Cinta ya kumaha, aduh mending stres katanya. Mereka banyak yang terkena PHK. Mereka juga banyak yang berusaha, kemudian sekarang harus menutup usahanya ya. Tadinya dagang apa harus ganti dagangan karena tidak laku. Nah, itu banyak sekali terjadi seperti ini. Nah, menjadi orang tua itu tidak mudah. Mereka harus memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Belum lagi menghadapi kebosanan anak di rumah. Rewel ya. Mereka rewel luar biasa begitu karena biasanya bisa main keluar, main sama teman-teman. Sekarang harus di rumah. Yang di rumah teh 4 lo lagi gitu ya, dikehel gitu ya. Nah kemudian juga, nah ini yang paling penting juga bahwa ketika orang tua harus menjadi guru di rumah, mereka tuh belum siap. Jadi banyak yang bilang, terutama anak-anak yang sudah bisa diajak bicara gitu, diajak diskusi, mereka bilang mau sekolah aja, kenapa mamah kejam katanya gitu ya. Nah jadi ini PR juga. Jadi bagaimana kemudian para orang tua dengan tingkat stres yang luar biasa begitu, mereka juga harus menjadi pengajar yang mereka belum tentu siap dan sanggup. Jadi ada kemampuan, ada capable, ada juga kapasitas. Nah, tapi dua-duanya itu harus beriringan. Nah, oleh karenanya ini menjadi PR bagi kita semua. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama, ikuti saja dulu aturan pemerintah. Jadi bahwa di masa AKB ini kita harus move on gaya hidup baru. Move on gaya hidup baru itu adalah, sebentar,
minum jamu teh hari-hari mereka lebih ikut hidup. Kemudian juga sekarang masyarakat menjadi lebih berempati. Banyak mereka yang melakukan donasi, mereka nyumbang, mereka melakukan kegiatan banyak. Kemudian kami ditanya, selama ini kesulitan dalam bermasalah bahwa ayah bahwa teman-temannya juga berkaitan dengan me time itu sulit gitu kan. Itu inspirasi dari yang semua sebetulnya apa yang kita dukung dan jangan membatasi lakukan untuk supaya kita mendapatkan luka dan juga apa yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga adalah ini yang sebelum kita mengelola stres pada anak, mengelola emosi pada anak, orang tuanya dululah yang harus mengelola emosi. Karena yang dilakukan pertama kali oleh anak adalah merekam dan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dari mulai mimik muka, intonasi, gerak tubuh, semua diimitate oleh anak. Jadi itulah mengapa kemudian orang tua dulu yang harus mengelola emosi. Guru juga karena punya keluarga, kemudian juga dia harus mengurus anak orang lain begitu ya, anak didiknya juga sama. Semua harus di orang tua itu mengelola emosi. Bagaimana cara mengelola emosi? Sebenarnya banyak sekali ini, tapi diantaranya adalah grounding. Nanti ada psikolog juga yang akan mungkin melengkapi apa yang saya sampaikan. Grounding itu seperti kita menapa kepada bumi gitu. Itu yang suka saya lakukan. Jadi kalau lelah gitu ya, misalnya merebahkan diri saja dulu gitu di lantai, terus tiba-tiba energi terasa kembali lagi begitu ya. Atau kemudian juga ada teknik pijatan sederhana. Nah ini teknik pijatan sederhana itu bisa macam-macam. Jadi dia ada bisa ke jempol gitu ya. Kemudian juga bisa, nah worry itu kan, kalau worry itu lebih ke rasa khawatir. Jadi ditekan-tekan seperti ini yang biasanya juga saya praktekkan gitu. Rasa takut juga, nah seperti ini.
telunjuknya ditekan-tekan gitu ya. Anger itu rasa marah juga tekan-tekan. Grief itu sedih gitu ya. Terus juga ada insecurity, merasa tidak aman dan lain-lain, itu juga sama. Ini sebetulnya untuk memperlancar peredaran darah begitu. Tapi ini sudah di-approve lah oleh para psikolog begitu. Ini jadi bagian yang juga bisa dipergunakan pada saat kita mengalami tekanan atau stres gitu. Nah, kemudian ini yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga emosi itu adalah dari vibes yang positif dan happy. Jadi ketika lingkungan kita ada lingkungan positif dan happy, pada saat muncul berbagai permasalahan, kita mampu untuk menjaga imun tubuh kita dari segala macam seperti itu. Nah, kalau kita bedakan sedikit ya, tadi kita bicara terkait dengan rasa takut dan rasa khawatir. Ini banyak yang bertanya, Bunda, apa sih bedanya rasa takut dengan rasa khawatir? Sesungguhnya itu berbeda gitu. Jadi kalau rasa takut itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang nyata gitu. Sementara ini menurut Sigmund Freud gitu ya. Kalau rasa takut itu berkaitan dengan sesuatu yang nyata, tapi kalau rasa khawatir itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak nyata. Nah, kalau saya sepertikan seperti ini. Kalau misalnya kita harus jalan di sebuah jalan yang sepi gitu ya, sepi sekali, gelap begitu, terus tapi mau tidak mau udah harus pulang, jadi harus lewat tempat itu. Jadi kita culang-ciling, lihat kanan lihat kiri, takut ada apa gitu ya. Terus tiba-tiba kita mendengar dari semak-semak itu ada suara kretek gitu ya. Ada suara kretek, terus kita nengok ke sana. Oh, ternyata ada seseorang begitu yang menginjak ranting. Jadi bunyi. Dan ketika dia muncul, kita lari. Takut. Takutnya karena apa? Sesuatu yang nyata gitu. Ada sebuah ancaman yang nyata. Nah, tetapi bedanya dengan khawatir itu belum tentu ada. Jadi kita pada kondisi yang sama, begitu di tempat yang sama, kita akan lewat pulang ke rumah. Sebetulnya di tempat itu tuh ada keluarga yang mereka sedang bercanda gitu dan menyapa kita gitu. Tapi kita karena pernah ke tempat itu dan suasananya seperti itu, kita jadi culang-cilang. Padahal tidak ada orang yang mengancam gitu, tapi kita takut dan kita tetap lari. Nah, itu adalah khawatir. Nah, sehingga ini penting sekali untuk membedakan sesuatu yang nyata dan tidak nyata. Jadi jangan-jangan kita selama ini parno gitu, kalau bahasa gaulnya parno sama sesuatu yang sebetulnya bukan seperti itu. Nah, oleh karenanya ini penting sekali bagi para guru dan juga orang tua untuk memberikan bekal bagi keluarga-keluarga juga dimanapun berada, supaya mereka bisa memilah-milah bahwa sesuatu itu harus dilakukan secara logis begitu. Kenapa kita harus melakukan AKB? Kenapa kita tidak tadi harus melakukan 3M? Itu karena A, B, C, D gitu, seperti itu ya. Nah, baik, karena waktu saya sebetulnya hanya 10 menit, dan saya suka bicara, mohon maaf. Nah, terakhir adalah peran daripada para guru ini luar biasa, saya kira. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari UGTKI PTGRI dalam perjalanannya ini 70 tahun menghadirkan karya bagaimana mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang betul-betul mereka anak-anak yang bisa tahan banting, anak-anak yang bisa memiliki karakter, kemudian berakhlak, berprestasi, dan mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang siap menjadi masa depan bangsa. Juga kepada semua pihak sesungguhnya, ada di sini hadir juga Himpaudi, di sini juga hadir teman-teman dari IGRA, para pendidik juga, para bunda juga, semua adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mendukung pendidikan masa depan anak-anak kita. Nah, titipan saya yang terakhir adalah, ini adalah pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa keluarga, masyarakat, dan sekolah memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan anak-anak kita. Munculnya stres pada keluarga, pada orang tua, gitu, dalam mendidik anak pada masa COVID seperti ini, karena kita lalai untuk mempersiapkan pendidik di keluarga dan masyarakat. Jadi semua berpikir gini, mendidik itu urusan guru gitu. Keluarga mah sudah sajalah, orang tua mah nggak usah, itu mah urusan guru. Tidak seperti itu. Semua memiliki tanggung jawab yang sama. Justru orang tua itu ada pendidik pertama. Ketika anak bangun tidur, dia lihat orang tuanya dulu.
Ini adalah PR bagi para pendidik dimanapun berada, khususnya dari IGTKI, PAUD, IDA, dan semuanya, bahwa para orang tua itu juga harus turut serta diberikan pemahaman ini. Jadi PR para guru adalah mendidik anak dan mendidik orang tua wayahna gitu ya. Supaya ketika terjadi hal seperti ini, semua tidak gagap, semua tidak panik gitu. Tapi semua merasa tenang karena mereka semua yakin bahwa setiap orang tua memiliki kontribusi yang dibutuhkan bagi anak-anak mereka. Seperti itu ya. Nah, terakhir adalah anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Tapi mereka butuh orang tua yang bahagia. Oleh karenanya, marilah kita orang tua, baik itu guru maupun orang tua di rumah, untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, supaya insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang bahagia dan sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, terima kasih. Waktunya sudah selesai, saya sudah ditunggu di perjalanan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada IGTKI. Satu buah pantun terakhir. Pagi-pagi ke pasar beli telur puyuh. Dimasaknya sama sayur jaat. Selamat HUT IGTKI PGRI ke-70. Tetaplah bersinar dengan penuh manfaat. Hatur nuhun, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.